boleh untuk mencuci tangan yang akan dipasangkan implan ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk dikeringkan kembali ya bu. Jika sudah, boleh ibu untuk berbaring terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya memakai APD lengkap, mencuci tangan 7 langkah, mendekatkan alat, lalu membuat pola, kemudian menggunakan handscoon, kemudian menuangkan antiseptik atau betadine, lalu memasukkan lidocaine ke dalam spek, mengusap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik, memasang kain penutup steril atau duk di tempat pemasangan implan, menyuntikkan anestesi lokal secara intrakutan, melakukan anestesi lanjutan subdermal di tempat insisi dan alur pemasangan implan masing-masing 1 cc. Kemudian menguji efek anestesi sebelum melakukan insisi pada kulit. Membuat insisi 2 mm dengan ujung bisturi atau skapel hingga subdermal. Memasukkan ujung trokar melalui luka insisi hingga mencapai subdermal, kemudian angkat dan dorong sejajar kulit. Mengeluarkan pendorong dan memasukkan kapsul ke dalam trokar, kemudian menahan pendorong di tempatnya. Tarik trokar ke arah angka pendorong untuk membentangkan kapsul 1 di subdermal. Menahan kapsul pada tempatnya, tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga tanda 2 mencapai luka insisi. Mengarahkan ujung trokar ke samping kapsul pertama, kemudian dorong trokar mengikuti alur kaki segitiga terbalik hingga tanda 1 mencapai luka insisi. Menarik pendorong keluar, memasukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tekanan. Menarik trokar ke arah angka pendorong untuk mendapatkan kapsul di subdermal. Kemudian menahan kapsul pada tempatnya, tarik trokar dan pendorong bersamaan hingga keluar seluruhnya melalui luka. Memeriksa kembali kedua kapsul telah terpasang di subdermal pada posisi yang telah direncanakan. Kemudian jika sudah, bungkus menggunakan kasa steril tanpa diberikan apapun. Kemudian buka handscoon dalam keadaan terbalik, mencuci tangan, melepaskan APD, lalu merapikan alat. Baik ibu, boleh kita bersama dengan sini kedua untuk saya observasi. Ibu nanti di rumah usahakan jangan melakukan aktivitas berat lebih, apalagi menggunakan tangan yang telah dipasang implan. Ibu boleh untuk datang kembali jika tangan ibu mengalami perdarahan, selain itu mengalami eksklusi ya bu ya, yaitu di mana implannya keluar. Jika tidak ada tanda seperti itu, ibu tidak perlu untuk melakukan penyembuhan. Selanjutnya yaitu melakukan pendokumentasian. Telah dilakukan pemasangan implan terhadap Nyonya X usia 28 tahun P2 A2 pada tanggal 17 Mei 2024 pukul 8 pagi. Selamat pagi ibu, perkenalkan nama saya Bidan Tiara yang bertugas pada pagi ini. Di sini ibu yang akan melakukan pencabutan implan ya bu ya. Baik, sebelumnya ibu boleh untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya bu ya. Jangan lupa untuk dikeringkan. Jika sudah, boleh ibu untuk berbaring terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengeringkan lengannya ya bu ya. Menggunakan APD lengkap, raba kapsul untuk menentukan lokasinya. Pastikan posisi dari setiap kapsul dengan membuat tanda pada kedua ujung setiap kapsul dengan menggunakan spidol. Kemudian menyiapkan alat dengan membuka buku steril tanpa menyentuh alat-alat di dalamnya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian pakai handscoon. Tuangkan antiseptik dan masukkan lidocaine ke dalam spek 3 cc. Atur alat dan bahan-bahan sehingga mudah dicapai. Kemudian usap tempat pencabutan dengan kasa antiseptik. Lalu pasangkan duk bolong untuk menutupi lengan. Kemudian raba seluruh kapsul untuk menentukan lokasinya. Kemudian menyuntikkan anestesi. Tentukan lokasi insisi yang memiliki jarak sama dari ujung bawah semua kapsul dekat siku, kira-kira 5 mm dari ujung bawah kapsul. Pada lokasi yang sudah dipilih, buat insisi melintang yang kecil kurang lebih 4 mm dengan menggunakan skapel. Mulai mencabut kapsul yang sudah dilaba dari luar atau yang terdekat luka insisi. Dorong ujung kapsul ke arah insisi dengan jari tangan sampai ujung kapsul tampak pada luka insisi. Memasukkan klem lengkung melalui luka insisi, lengkungan jepitan mengarah ke kulit. Dorong ujung kapsul pertama sedekat mungkin pada luka insisi dengan lengkungan jepitan mengarah ke kulit.
Teruskan sampai berada di bawah ujung kapsul dan tarik siku. Dorong ujung kapsul pertama sedekat mungkin pada lubang sisi. Bersihkan dan buka jaringan ikat yang mengelilingi kapsul. Kemudian jepit kapsul yang sudah terpapat dengan menggunakan rem kedua jika dibutuhkan. Pilih kapsul berikutnya yang tampak paling mudah dicabut. Dekatkan kedua tepi luka insisi, kemudian tutup dengan bandit. Lalu buang bahan-bahan habis pakai yang terkontaminasi. Rendam seluruh peralatan yang sudah terpakai dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lalu cuci tangan dengan larutan klorin, kemudian lepaskan sarung tangan dengan posisi terbalik. Selanjutnya melengkapi rekam Maggie. Bagi ibu, saya sudah melepaskan implannya ya Bu ya. Mungkin akan timbul demam, pembengkakan dan kulit kemerahan pada daerah pencabutan selama beberapa hari. Dan ini merupakan keadaan yang normal, jadi ibu tidak perlu khawatir ya Bu. Jangan lupa untuk perawatan luka insisinya ini jangan diberikan apapun ya Bu ya. Biarkan saja nanti juga kering. Ibu juga tetap bisa melakukan pekerjaan rutin seperti biasa ya Bu ya. Nah ibu, bila terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, keluar nanah atau pus yang berbau busuk, itu segera kembali ke klinik ya Bu ya. Ibu juga boleh datang ke klinik kapanpun bila ibu memerlukan konsultasi. Nah ibu, jaringan ikat di lengan mungkin masih tetap terasa dan akan menghilang setelah beberapa bulan kemudian ya Bu ya. Baik ibu, terima kasih sudah berkunjung, semoga ibu sehat selalu. Dan yang terakhir, melakukan pendokumentasian. Telah dilakukan tindakan pencabutan AKBK pada Nyonya X usia 28 tahun B2A0 pada tanggal 17 Mei 2024 jam 9 pagi.